Pak, di tempat saya itu banyak limbah Pak, jadi gimana ya? Nah, dari dinas ternyata tidak diam saja, ternyata mencari akses. Nah, waktu itu qadarullah diberikan akses Badan Tenaga Nuklir. Nah, dari situ ada suatu peluang, silahkan mengajukan proposal mau permen super blok untuk ternak atau pembuatan pupuk organik. Nah, dari kami mengambil langkah akses pembuatan pupuk organik. Pupuk organik itu sifatnya slow release, jadi mulai dari membenah tanah, memperbaiki struktur tanah, baru tanaman itu bakalan bagus, produktivitasnya bagus. Nah, nanti ditambahi pupuk tambahan. Karena apa? Situasi saat ini pupuk kimia yang disubsidi hanya dua, hanya urea dan NPK. Dan pupuk organik pun sekarang tidak ada subsidi. Maka dari itu petani dituntut untuk bisa memproduksi sendiri. Nah, kami itu sebenarnya tidak melulu untuk jual ya, tapi bagaimana caranya petani itu bisa memproduksi sendiri. Kami juga ada misi bagaimana caranya mengajarkan, mengedukasi petani bisa memproduksi sendiri, dan itu kami sudah jalankan. Bahan baku yang kita gunakan ada dua, yaitu satu kotoran kambing, dua kotoran sapi. Kemudian juga ada tambahan seperti dedak, dolomit, dan juga arang sekam. Kita juga menggunakan bakteri, yaitu namanya inokulan mikroba rhizosfer atau bisa disingkat itu IMR. Nah, itu kita dapatkan dari batan. Saat ini pemasaran di wilayah Jateng DIY, dan alhamdulillah kemarin ke Jawa Timur ada, terus di luar Jawa, Kalimantan itu 1000 ton. Ikut di komunitas importir, dan alhamdulillah kemarin cuma iseng nawarin pupuk kita itu ada yang minat di Australia. Misi ke depan di marketing mungkin buat template percontohan buat petani lain biar berminat ke produk kami, karena di Indonesia itu kalau petani Indonesia kalau nggak ada contohnya itu nggak mau beli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afib Amrial Basri, biasa dipanggil Afib. Saya memiliki usaha Gria Kompos Aji Berkah Tani yang alamatnya Dukuh Tlogowono, Desa Bono, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Kuliah walaupun 5 tahun di prodi jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Waktu belum lulus saya sudah bekerja. Saya sempat ikut di Dinas Pertanian Kabupaten Klaten ngarit atau mencari rumput liar. Itu 1 hari dibayar 70.000. Mulai dari ngarit, perawatan sapi, ternak yang lain seperti kambing, bebek, ikan, seperti itu saya lakoni. Tanda kutip nimpal atau bersihin kotoran saya lakoni juga. Waktu teman-teman saya lulus tepat waktu 4 tahun, di waktu bersamaan saya jualan kembang, teman saya wisuda. Disitulah saya tekanan batin, yang lain bahagia, saya malah sedih. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya teruji mentalnya. Teman-teman wisuda saya ketemu, bahkan memberikan hadiah. Saya ketemu dosen, yang lain memberikan selamat, saya kadang malah dicuekin, belum lulus kan gitu. Saya mengajak teman 2 memberanikan diri untuk jualan tanaman hias. Dengan PD-nya saya ke sana buka stand bersama teman 2 itu jualan di kampus seperti itu. Kemudian lagi sampai saya masih ingat betul
teman saya 2 itu tak suruh jaga stand, saya pergi ke Jogja mau mengambil bucket yang akan kami berikan kepada teman-teman sepantaran saya yang lulus kuliah. Padahal satu jurusan, satu organisasi, tapi teman-teman lulus duluan, saya belakangan. Sempat juga pas ke Jogja itu drama pakai bronjong di belakang motor itu untuk mengambil barang di Jogja, yaitu bucket itu. Bronjongnya di jalan itu, jalan raya itu bronjongnya sampai lepas ke belakang. Alhamdulillah masih selamat karena di belakangnya nggak ada motor ya. Di situ luar biasa sekali, alhamdulillah diberikan selamat hingga sampai ke Jogja dan kembali lagi bucket masih utuh dan bisa saya berikan kepada teman-teman sebaya saya yang lulus tepat waktu. Sebenarnya kalau saya lulus tepat waktu 2018 saya itu bisa wisuda, itu keluarga terutama bapak ibu bisa hadir, bisa menyaksikan anaknya di wisuda. Tapi qadarullah bapak saya itu meninggal di tahun 2019. Waktu itu masa-masanya saya sedang bekerja dan menyelesaikan skripsi. Nah, di situ titik balik saya sangat-sangat bagaimana caranya untuk bisa segera selesai skripsi. Alhamdulillah bisa selesai, namun wisuda di 2019 akhir, walaupun memang saya tidak bisa membahagiakan, mendatangkan ayah saya bisa menyaksikan saya wisuda. Tahu orang dinas saya telah lulus kuliah, saya alhamdulillah ditarik di tenaga administrasi, itu di admin di UPTD Agroteknopark Dinas Pertanian Kabupaten Klaten. Ya bekerjanya agak enak lah, tapi secara nominal malah enak yang buruh kasar seperti itu. Karena memang saya itu orang teknis sebenarnya, disuka tipikal orang eksekutor gitu. Anak muda itu kan kesannya harus punya kreativitas, inovasi apa yang bisa dikerjakan selain rutinitas bulanan. Sebelumnya saya bergerak di desa itu gotong royong membuat taman bunga. Sebenarnya ketidaksengajaan karena di program Dinas Pertanian itu ke kelompok tani itu menanam 1000 atau ribuan tanaman refugia, yang mana tanaman refugia itu membantu petani predator hinggap di situ, jadi memakan hama yang ada di wilayah persawahan. Nah, di situ saya muncul jiwa kreatif kami untuk memotret atau mengupkan lah. Tempatnya itu sangat, kalau anak muda itu bahasanya instagramable, dan itu bledos bener. Di jalan sawah itu banyak sekali pengunjung, banyak sekali orang pengen bersuap foto atau berfoto dengan tanaman refugia yang berbunga itu. Yang namanya tanaman hanya semusim kan, kami ditantang lagi, kreativitas lagi. Singkat cerita, kami membangun taman waktu itu Bonopak, dan booming lagi sampai Kabupaten Garut itu studi banding ke sini. Saya itu muncul jiwa dagang. Itu juga kebetulan pengunjung datang itu menghendaki, "Mas, saya pengen bibit tanaman yang ada di Bonopak itu, Mas." Wah, kami cek di pembibitan ternyata ada. Kecil, cuman tinggi 10 cm. Itu laku Rp3.000. Nah, di situ padahal saya tidak punya jiwa dagang, tapi malah dibentorkan dengan keadaan atau kejadian itu. Nah, disitulah awal mula saya merintis menjadi owner toko tanaman hias Klaten. Nah, menyambung saya bekerja di dinas tadi, saya itu dari pagi itu sudah menyiapkan tanaman. Jadi berangkat kerja itu boncengkan bronjong, bukan cewek ya, tapi bronjong. Jadi isinya apa? Tanaman. Ya nggak masalah, saya berangkat ke dinas itu yang lain ya necis atau keren-keren. Saya wis pede aja. Pagi saya bekerja formalitas maksudnya pagi sampai sore di dinas, mengabdi di sana, bekerja di sana. Sorenya saya nggak langsung pulang, saya langsung COD atau kirim tanaman, ada di alun-alun Klaten atau di rumahnya itu kami antar. Nah, dari situ saya mencari pasar, mencari pelanggan, yang alhamdulillah banyak sekali pelanggan tetap. Saya uang gajian dari dinas itu alhamdulillah 1 juta. Separuh uang itu saya kasihkan ke keluarga atau ibu, karena saya memiliki keyakinan kalau kita menginfakkan untuk keluarga, Tuhan itu nggak akan diam lah untuk memberikan
berlipat-lipat, entah itu berupa uang atau kesehatan atau teman atau pengalaman ilmu, itu bakalan datang ke kita. Apapun lah aktivitas usaha teman-teman semua, saya pribadi, itu yang penting dikomunikasikan. Dengan siapa? Kalau saya dengan ibu saya, Bu, saya mau usaha tanaman hias, Bu, saya mau usaha pupuk, Bu, saya mau ngopeni atau memelihara ternak, Bu, saya ingin aktif di komunitas petani muda Klaten. Bahkan dulu saya aktif di organisasi pun juga gitu, menjabat sebagai presiden mahasiswa. Saya konsultasi dengan ibu ACC, walaupun memang jawabannya sudah saya ketahui, ya karepmu nek kowe iso nglakoni ya monggo, ya silahkan, seperti itu. Tapi statement atau pernyataan dari ibu, itulah yang kami butuhkan. Kalau sudah dapat ridho dari ibu, insya Allah saya meyakini akan diperlancar, seperti itu. Istighfar sih terutama. Jadi apapun kondisinya, kondisi bagaimanapun, pas omset besar, pas rugi, atau pas mengalami permasalahan apa, solusinya istighfar. Karena dengan istighfar akan dibukakan pintu solusi. Saya itu disuruh ibu saya, waktu itu kan dari BPD Pak Narwanto itu bilang ke saya, daftar perangkat desa ndak? Langsung seketika boten atau tidak gitu. Tapi ibu saya dengar, mbok nyoba-nyoba ngono lah, atau ya nyoba aja, ya wes. Saya kalau dengan ibu itu sendiko dawuh, mesti saya jalankan perintah apa kata ibu saya itu. Jadi teman-teman saya tidak nyupport waktu itu, tapi ibu saya itu malah yang paling semangat, dukung saya 100%, bahkan 1000% untuk bisa daftar menjadi perangkat desa. Ya saya jujur pribadi memang nggak minat, tapi gimana ya, teman-teman saya itu nggak mendoakan saya biar nggak jadi. Tapi berkat ibu saya, lewat ibu saya, tapi semua kehendak memang dari Tuhan atau Allah. Itu ya mungkin doanya tiap malam, tiap pagi dari ibu yang di ACC sama Tuhan. Dan saya sekarang membantu kepala desa Bono sebagai perangkat desa. Karena di Dukuh Trogowono itu kan banyak sentra jamur, terutama tiram dan merang. Nah, di limbah tiram itu belum terolah, jadi cuman dibuang saja, begitu saja. Nah, dari situ saya tergerak untuk bagaimana caranya mengolah limbah rumah tangga itu. Di satu sisi banyak sekali limbah rumah tangga, di satu sisi banyak limbah peternakan, di satu sisi juga banyak limbah pertanian, tapi belum banyak anak muda yang melirik itu. Nah, dari situ saya menjaring anak-anak muda yang punya kecenderungan yang sama. Saya, Mas Afif sendiri, kemudian Mbak Hanum, kemudian Mas Iksan dan Mas Aji. Nah, dari 4 itu adalah cikal bakal saya membangun bisnis Gria Kompos Aji Berkah Tani. Ya, orang dinas itu ibaratnya bapak saya. Saya sebagai anak mengeluhkan atau memberikan informasi, Pak, di tempat saya itu banyak limbah, Pak. Jadi gimana ya? Nah, dari dinas ternyata tidak diam saja, ternyata mencari akses. Nah, waktu itu qadarullah diberikan akses Badan Tenaga Nuklir. Nah, dari situ ada suatu peluang, silahkan mengajukan proposal mau permen super blok untuk ternak atau pembuatan pupuk organik. Nah, dari kami mengambil langkah akses pembuatan pupuk organik. Nah, alhamdulillah di ACC sama Batan yang dimediatori oleh dinas, ya alhamdulillah kami dilatih. Yang awalnya kita nggak tahu cara membuat pupuk, didatakan langsung peneliti dari Batan, kita dilatih. Yang awalnya kami hanya produksi 800 kilo atau 8 kintal, sekarang alhamdulillah bisa produksi rata-rata per bulan 6 ton. Kami di CV Aji Berkah Tani atau Gria Kompos Aji Berkah Tani berdiri dari tahun 2020. Kami itu punya prinsip, ayo bagaimana caranya menjadi manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kemudian dihadapkan dengan masalah limbah tadi, nah bagaimana caranya limbah ini menjadi produk. Dan
keberuntungan kami ada lagi waktu itu menunggu proposal ACC dari Batan itu ya. Kami itu di Klaten ada namanya program IBK 2020 atau Ide Bisnis Kreatif. Itu dari B-Kelas AC, Balai Urung Kelas Alumni Center. Jadi anak-anak atau mahasiswa Klaten yang sudah lulus dari perkuliahan UGM itu mengadakan forum IBK itu, memberikan wadah anak-anak muda untuk mengajukan proposal kegiatan di tahun itu. Singkat cerita, kami mengalahkan kelompok-kelompok yang lain dan alhamdulillah kami diamanai menjadi juara dan boleh atau berhak mengelola uang investor. Sebenarnya kami bukan pengen berusaha menjadi pengusaha pupuk, bukan, tapi bagaimana caranya penting teratasi dulu melalui support dari dinas atau Batan tadi. Tapi dengan keberuntungan yang lain, satu sisi kami bagaimana caranya ada uang ini dikelola untuk bisnis pupuk. Nah, dari situ dua sektor atau sumber supporting tadi kami kombinasikan dan alhamdulillah sampai detik ini masih jalan dua-duanya. Dinas juga seneng, suka, kami sebagai dampingannya masih berjalan. Satu sisi investor juga suka karena punya anak muda yang mau bergerak, cinta dengan Klaten dan juga dapat bagi hasil. Jadi kita per 3 bulan memberikan bagi hasil ke investor. Kami 70%, investor 30%. Melihat permasalahan di Klaten atau umum itu minat anak muda di dunia pertanian itu sangat-sangat minim. Bersama teman-teman muda yang lain mengaktifkan komunitas petani muda Klaten. Di situ wadah untuk kita saling sharing, saling ya kalau saat ini saling menangis bersama. Karena apa? Pupuk terutama langka, bukan langka sih. Subsidi dibatasi. Masih petani konvensional. Kemudian sintetis bahkan pestisida, pupuk itu merajalela yang mana membuat tanah itu terdegradasi atau menjadi tanah bantat, tidak subur lagi. Itu juga permasalahan. Dan minat anak muda kembali bertani pun juga tidak ada. Nah, dari situ wadah komunitas petani muda Klaten ini ya untuk sharing, ayo permasalahannya apa, kita cari solusi bersama-sama seperti itu. Sebenarnya saya kan awam sih di dunia pertanian. Cuman iseng tadi yang awal kami sampaikan, kok banyak limbah di sini. Bagaimana caranya teratasi? Nah, alhamdulillah teratasi menjadi produk pupuk, tapi kan tidak berhenti di situ saja. Pupuk yang mana itu digunakan petani, otomatis mau nggak mau kami harus masuk di dunia pertanian. Nah, disitulah permasalahan yang sangat-sangat kompleks muncul yang seperti saya utarakan tadi, terutama karena kami bergerak di perpupukan atau perkomposan, tanah di sekitar kita bahkan di semuanya itu sangat-sangat tanda kutip sakit, karena yaitu tadi tanah bantat mengeras, perlu adanya pemberian kompos atau pupuk agar tanah itu kembali subur. Belum lagi nanti ditambah bakteri atau mikroorganisme dan yang lain. Nah, dari situ kami tergerak, mau nggak mau kan setelah menyelam tahu banyak permasalahan. Nah, menyambung dengan komunitas tadi untuk apa? Penggalian permasalahan dan sekaligus untuk mengurai permasalahan yang ada di persawahan atau di pertanian di Kabupaten Klaten seperti itu. Kemudian kami memiliki visi misi juga, kalau di komunitas itu menciptakan 1000 petani di Kabupaten Klaten. Kemudian misi kami adalah ya mendampingi anak muda bagaimana caranya bisa bertani. Jadi bertani itu tidak melulu di sawah, tapi bagaimana caranya bisa di pemasarannya atau packagingnya. Yang penting berkaitan dengan pertanian itu kami anggap petani seperti itu. Kemudian memunculkan niat anak muda kembali bertani, dan yang ketiga terakhir itu mengawal atau memperbaiki jalur distribusi dari hulu hingga hilir, dari proses produksi hingga proses distribusi. Kami banyak
ada divisi banyak macam-macamnya, seperti divisi pendidikan, kegiatannya ngobrol pertanian, divisi bisnis dan investasi itu ada asosiasi pasar tani yang tiap pagi di CFD kami jualan hasil produk-produk pertanian petani kami, kemudian ada koperasi juga dan lain sebagainya. Banyak, bisa dicek di website petanimudaklaten.org. Di situ banyak sekali kegiatan kami. Kenapa sih kok mau anak muda berkotor-kotor ya, tanda kutip ya? Kan kalau perkomposan atau pupuk kan kesannya kotor ya, tapi kami anggap keberkahannya itu malah di situ. Kami ada prinsip atau pandangan bahwasanya kita itu di bumi ini kan tugasnya selain beribadah, itu kan juga sebagai khilafah atau khalifah ya. Khalifah itu pemimpin atau pengelola. Makanya peran manusia ini adalah untuk mengelola bumi ini. Nah, tanda kutip di pertanian itu banyak sekali permasalahannya, yaitu banyak sekali penggunaan produk-produk sintetis yang mana itu mengganggu kesehatan selain tanah, itu juga kesehatan manusia dan juga mengganggu keseimbangan makhluk hidup. Contoh, kita membasmi hama belalang, itu suatu ada rangkaian ekosistem. Kalau salah satunya terganggu, itu ekosistem atau rantai makanan itu juga terganggu. Misal, contoh lagi, membasmi tikus. Padahal tikus ini makanan burung hantu. Tapi kalau tikus dibasmi secara massal, nanti burung hantu makan apa? Nah, dari situ kita sudah mengganggu rantai makanan atau keseimbangan makhluk hidup. Satu sisi penggunaan pupuk sintetis terlalu masif. Kami sebagai manusia yang diberikan akal pikiran berhak atau wajib, kalau yang berpikir, bagaimana caranya bumi ini kita kelola dengan baik agar kita mendapatkan ridhonya Tuhan, bukan murkanya Tuhan. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kebaikan datang ke kita. Tapi kebalikannya, kalau kita berbuat kejahatan baik dengan sesama atau makhluk Tuhan yang lain, justru keburukan akan datang ke kita, seperti itu. Dan semangat kami sampai ke depan di dunia perpupukan atau perkomposan ini, selama belum kiamat dan masih ada manusia, sedangkan manusia butuh makanan itu dari dunia pertanian biar subur, tanaman produktivitasnya bagus, itu juga berawal dari tanah yang bagus. Tanah yang bagus itu berawal dari banyaknya kompos atau pupuk. Jadi kebutuhan pupuk atau kompos sampai ke depan itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau bisnis atau usaha di dunia pertanian itu bisnis yang seksi. Karena apa? Karena ya nggak bakalan surut, pasti malah progres naik terus. Usaha saya sekarang ini yang sudah menghasilkan itu di Gria Kompos Aji Berkah Tani. Produk unggulan kami pupuk organik Luku, itu kemasan 20 kilo, itu kalau harganya 30.000. Kemudian ada produk lagi media tanam premium Luku, itu kemasan 10 kilo, kalau jualnya umum itu 15.000. Kemudian inovasi produk yang lain ada sekam bakar, sekam mentah fermentasi, kemudian racikan media tanam aglonema, kemudian pupuk serindel giling sendiri juga ada. Yang terbaru kami akan bereksperimen dan insya Allah udah kami teliti, udah bagus, itu akan rilis produk kompos. Doakan semoga segera rilis seperti itu. Kemudian kualitas produk insya Allah sudah bagus. Kami sudah uji lab 2 kali, kemudian demplot juga 5 titik di beda kecamatan juga sudah kami lakukan. Kemudian petani itu juga sudah tidak ada komplain dengan produk kami. Jadi produk kami sudah diterima oleh petani atau masyarakat. Jadi sudah baik, sudah bagus. Pemasarannya di mana? Untuk pemasaran, target market kami memang petani, karena yang memudahkan petani. Kemudian khususan di Klaten, walaupun memang kami sudah kirim-kirim di Bantul, Sleman, bahkan di Jawa Barat ada di Cirebon, Subang, seperti itu.
terus di Purworejo, kemudian Solo Raya seperti. Tapi fokus kami di Klaten dulu. Kalau kelebihan di produk kami itu kan ada namanya mikroorganisme IMR, itu pengurai dekomposernya pupuk kami. Itu kan yang ngelatih kan yang dari Batan tadi sama penelitinya, itu Gria Kompos Aji Berkah Tani itu berhak menghilirisasi bakteri IMR, yang mana bakteri IMR itu kami semprotkan atau kasihkan di kompos kami. Itu salah satu keunggulan kami, itu bakteri perakaran. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu produk kami tidak ada tanahnya sama sekali, atau pasir kalinya tidak ada. Jadi murni kotoran dan limbah seperti itu. Bahan baku kami itu juga pilihan, jadi tidak semua bahan baku kami terima, tapi bahan baku yang masuk standar itu yang kami terima. Standarnya seperti apa? Misal kotoran ternak sapi atau kambing itu yang tidak ada rapennya atau daun-daunnya, jadi sudah murni intil. Kemudian kondisinya tidak basah atau akas atau mendekati kering, jadi waktu datang 7-10 hari proses itu diseleb langsung jadi prosesnya pun kami sangat-sangat cepat seperti itu. Untuk produknya itu kalau di tanaman itu dari segi perakaran itu lebih banyak, lebih cepat akarnya tumbuh. Kemudian untuk secara lingkungan itu ya sangat-sangat ramah lingkungan, jadi aman untuk si petani dan aman untuk lingkungan. Jadi kalau produk organik itu insya Allah tidak ada kekurangannya lah. Gimana ya, kalau pupuk organik itu kan terkenal dengan, terutama yang padat ya, itu terkenal dengan pupuk dasarnya atau pupuk awal. Jadi memang pupuk dasar ini fungsinya sebenarnya fokusnya itu ke tanah, jadi meremediasi lahan, menyuburkan tanah, fokusnya di situ sebenarnya, atau memberikan asupan awal tanaman. Kalau ibaratnya manusia itu sarapane, nah itu pupuk dasarnya. Contoh seperti timun, nah itu, atau jagung. Jadi ketika menanam atau ulur itu langsung diberikan pupuk organik. Nah itu biasanya pertumbuhannya langsung cepat. Sebenarnya gimana ya, kalau mengejar produktivitas memang pakai pupuk kimia, tapi pakai pupuk organik pun sebenarnya bisa. Itu masalah waktu. Pupuk organik itu sifatnya slow release, jadi mulai dari membenah tanah, memperbaiki struktur tanah, baru tanaman itu bakalan bagus, produktivitasnya bagus. Nah, nanti ditambahi pupuk tambahan seperti pupuk organik cair. Nah itu bisa, kami juga sudah membuat, tapi untuk kalangan sendiri belum dikomersialkan agar produktivitasnya bagus. Kalau mengejar produktivitas itu perlu asupan tambahan yang lain seperti POC. Untuk menangkal hama itu bisa pakai pestisida nabati, itu kami juga buat tapi belum kami komersialkan karena kami fokus di pupuk organik padatnya. Kemudian ada lagi zat pengatur tumbuh, kami juga ada tapi untuk kalangan sendiri karena memang yang kami komersialkan yang pupuk organik. Karena memang kalau boleh cerita, kami itu bisnisnya itu bukan bisnis murni profit oriented, bukan, karena ranah kami itu socio entrepreneurship, jadi wirausaha sosial. Bagaimana caranya bisnis ini bisa, satu, menjaga lingkungan, yang kedua bisa memberdayakan masyarakat atau empower society. Jadi alhamdulillah sekarang ada anak-anak muda yang membantu produksi pupuk atau juga membantu memasarkan pupuk. Nah ini kan dampak dari kita membuat atau beraktivitas di kegiatan Gria Kompos Aji Berkah Tani ini, seperti itu. Nasi aja ya, nasi yang menggunakan pupuk organik full atau separuh itu tingkat keawetannya beda dengan yang memakai full kimia. Artinya dari sisi keawetan itu sangat-sangat berpengaruh. Sebenarnya gimana ya, karena era reformasi hijau yang mana dulu tidak ada pupuk kimia, justru pemerintah menggemborkan bicara
pakai pupuk kimia karena untuk mengejar produktivitas. Waktu itu dulu petani nggak mau, tapi sekarang mau. Nah sekarang kebalikannya, bagaimana caranya petani ini ayo beralih ke organik yang ramah lingkungan. Nah ini sangat-sangat berjuang sekali, tapi kami meyakini bisa jadi titik bangkit akan kembali lagi. Jadi pupuk organik bakalan digunakan kembali. Karena apa? Situasi saat ini pupuk kimia yang disubsidi hanya 2, hanya urea dan NPK. Dan pupuk organik pun sekarang tidak ada subsidi. Maka dari itu petani dituntut untuk bisa memproduksi sendiri. Nah, kami itu sebenarnya tidak melulu untuk jual ya, tapi bagaimana caranya petani itu bisa memproduksi sendiri. Kami juga ada misi bagaimana caranya mengajarkan, mengedukasi petani bisa memproduksi sendiri, dan itu kami sudah jalankan. Cuman permasalahannya apa? Petani itu ya seperti itu. Sing enek wae Mas, jadi tak beli seperti itu. Ya nggak masalah, kita ngikut petani aja. Tapi kalau ada petani yang mau memproduksi sendiri, kami dampingi sampai bisa, dan itu juga sudah ada juga. Jadi kita by request saja sih, menyesuaikan kondisi petani seperti itu. Kalau mau beli, kami sediakan produk. Kalau mau dilatih, mau buat sendiri, kami dampingi seperti itu. Yang bisa membangkitkan, memotivasi itu ya diri kita sendiri. Itu harus dipaksakan. Contoh, saya sendiri pun nek nggak sholat berjamaah di masjid, saya memberi denda 20.000. Nah itu motivasinya sebenarnya berawal dari diri sendiri. Ya memang motivasi banyak dari orang lain, tapi kan yang melakoni kan diri kita sendiri. Kalau sudah banyak motivasi kita nggak melakoni, ya hanya sekedar teori barangkali. Qadarullah, bidang usaha yang kami pilih ini apapun kondisinya tetap eksis. Pada saat pandemi kita eksis. Kemudian bahan baku, alhamdulillah di sini banyak peternak. Limbahnya peternakan itu menjadi bahan baku kami. Kalau tanggapan konsumen atau pelanggan itu, dia menceritakan dengan menggunakan produk pupuk organik Luku itu yang awalnya jarang berbuah, itu waktu itu pohon jeruk. Setelah menggunakan pakai produk pupuk Luku, tidak lama itu berbuah, dan berbuahnya lebat, itu satu. Kemudian kepala desa kami itu nanam holti, waktu itu timun, memberikan testimoni itu dengan menggunakan produk organik Luku dengan yang tidak atau yang lain, itu pertumbuhannya berbeda, lebih cepat dan lebih tinggi, lebih kelihatan, lebih signifikan pertumbuhannya menggunakan pupuk organik Luku. Sebenarnya kami sangat-sangat yakin, karena memang saat ini pun on proses. Kemarin sudah pengambilan sampel untuk ekspor ke Australia, cuman memang kami masih kendala di izin edar, masih lokal. Jadi kami masih bagaimana caranya mengurus izin edar. Insya Allah kalau izin edar sudah ada, kemudian uji lab lagi untuk memenuhi syarat, kami sangat-sangat yakin kok untuk go nasional bahkan internasional. Nama saya Muhammad Iksan, biasa dipanggil Iksan. Saya berada di bidang produksi. Nama saya Ciraman Fianto, manajer marketing di CV Aji Pasar Tani. Saya Afif Amrial Basri dari komunitas petani muda Klaten, owner Gria Kompos Aji Berkah Tani, dan sekaligus owner tanaman hias Klaten. Terima kasih dan